Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Saya berharap saudara sungguh-sungguh buka hati bagi Tuhan supaya ibadah hari ini, ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya, hari ini saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29. Judulnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian saya bacakan Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Sudah bisa berkata amin? Sudah dikasih Tuhan, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya di satu ruangan yang terkunci, yang tertutup karena mereka semua masih terus diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan dalam penampakan kali ini, ya, ada murid yang bernama Thomas, yang waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri sebelumnya, Thomas pada waktu itu tidak ada. Sehingga sekalipun dia mendengar dari teman-temannya, murid-murid yang lain yang memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas sama sekali nggak percaya. Sebab dalam logika Thomas, gak mungkin orang itu bisa bangkit. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini datang secara khusus memang disampaikan untuk Thomas. Karena waktu itu Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan jariku ke dalam lubang di tangan Yesus bekas paku. Dan Yesus tahu apa yang terjadi pada diri Thomas. Hari ini juga saya percaya Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Tuhan tahu. Dan firman Tuhan hari ini bukan saja datang untuk Thomas, tetapi juga buat kita hari ini. Dikatakan firman Tuhan tadi, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah saudara-saudaraku yang tidak melihat namun percaya. Ada dua jenis percaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Yang pertama, melihat dulu baru kemudian percaya. Bagian kedua, langsung percaya meski tidak melihat. Saudaraku dikasih Tuhan, dari level atau kedua jenis tingkat percaya ini, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah yang kedua, yaitu percaya meski tidak melihat. Sebab pada bagian yang kedua, setelah Tuhan berkata, engkau percaya tidak melihat, ada kata-kata berbahagia, sementara yang satu tidak. Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa orang yang harus melihat dulu, ya, baru percaya, ya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Karena itu menunjukkan tingkat percaya yang dangkal, memperlihatkan adanya keraguan-raguan sebelumnya terhadap firman, ya, maupun apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hal kebangkitan Kristus sebelumnya sudah dikatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Baik itu di kitab Musa, kitab para nabi maupun Mazmur. Seperti yang dikutip dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44.
di mana waktu itu Tuhan berkata bahwa anak manusia harus mengalami kesengsaraan, kemudian mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan dalam pelayanannya sebelum Yesus ditangkap, kemudian saudaraku dianiaya, kemudian mati di kayu salib, kemudian bangkit, Yesus sempat berkali-kali menyampaikan kepada para murid, bahkan kepada orang banyak, bahwa suatu saat dia akan mati tetapi kemudian bangkit kembali. Antara yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi, dia berkata, robohkanlah bait suci ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin? Ini bait Allah kami bangun selama 46 tahun. Ya, bagaimana mungkin kau bisa membangkitkan dalam 3 hari? Mereka tidak tahu bahwa itu yang dimaksud adalah tubuhnya yang akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali. Firman ini juga sudah didengar, disampaikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Namun rupa-rupanya sejauh ini mereka masih saja belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan iman, khususnya Thomas, tapi juga murid-murid yang lain, supaya jangan lagi ragu akan firman yang disampaikan Tuhan. Jangan lagi meragukan akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ia berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada satu pernyataan menarik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kalimat ini. Apa itu? Ada kata-kata di situ, berbahagialah. Berbahagialah. Berbahagia yang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tidak menuntut bukti, tapi langsung percaya kepada Tuhan. Langsung menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak, saudara-saudara. Ya. Mengapa orang yang percaya tanpa melihat bukti terlebih dahulu dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia? Karena sesungguhnya janji-janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kebenaran firman Tuhan.